Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama lagi mengenai teknis berinvestasi di emas. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fenomena kenaikan harga emas, lalu kita sudah membahas juga fakta dan data harga emas dari tahun 1980, dan juga di video sebelumnya kita membahas mengenai valuasi harga emas dengan 3 pendekatan yang berbeda. Thumbnailnya seperti ini ya di video sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai hal teknis ketika kita ingin berinvestasi di emas. Kita akan membahas yang pertama topik pilihan toko yang terbaik kalau kita ingin berinvestasi di emas. Yang kedua kita akan membahas ragam beban investasi kalau kita berinvestasi di emas. Dan yang ketiga adalah ilustrasi investasi emas berdasarkan beban-beban yang ada. Jadi langsung saja kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. Dalam kita berinvestasi melalui emas ya, di saat ini itu sebetulnya ada 2 pilihan utama. Kita bisa berinvestasi melalui emas fisik atau kita bisa berinvestasi melalui emas digital. Ya, berikut ini adalah perbedaannya, tapi nanti kita akan fokus pada pembahasan emas fisik. Kalau kita lihat perbedaan emas fisik dan emas digital, dari modal saja tuh emas fisik umumnya lebih tinggi ya. Sedangkan dari waktu transaksi umumnya relatif lebih terbatas pada emas fisik karena tidak buka 24 jam per 7 tokonya. Dari sisi penyimpanan umumnya lebih sulit, terutama kalau jumlah emas fisik yang kita miliki juga sudah lebih signifikan. Lalu dari total beban keuangan ini secara relatif lebih tinggi dibandingkan emas digital. Sedangkan lokasi transaksi yang mana ini korelasinya berpengaruh terhadap likuiditas, emas fisik ini secara relatif lebih terbatas dibandingkan emas digital. Dan dari sisi kemelekatan resiko, emas fisik ini punya risiko pada risiko fisik seperti kehilangan, pencurian, dan segala macamnya ya. Sedangkan emas digital, kemelekatan risikonya adalah pada risiko cyber. Kalau kita masuk kepada emas fisik itu sendiri, pada dasarnya industri emas fisik di Indonesia punya kompetisi yang cukup padat. Artinya sebetulnya konsumen ini punya cukup banyak pilihan untuk bisa membeli emas. Sayangnya tidak semua perusahaan emas fisik ini punya distribusi outlet yang rata di berbagai wilayah. Selain itu juga masih terdapat fenomena bahwasannya satu toko dengan toko yang lain belum bisa saling menerima produk di luar brandnya walaupun sama-sama SNI ya. Kalaupun bisa diterima, biasanya akan ada tambahan biaya yang dikenakan. Oleh sebab itu kita sebagai konsumen akan sangat penting atau sangat perlu untuk bisa memilih brand emas yang tepat supaya memudahkan kita dalam berinvestasi di emas. Ya, berikut ini adalah 3 opsi brand emas terbaik menurut kami. Yang pertama adalah Antam. Logam mulia Antam ini salah satu brand emas yang paling kuat di Indonesia. Brand Antam ini merupakan produksi dari PT Aneka Tambang Tbk, yang mana perusahaan ini menangani berbagai komoditas pertambangan yang salah satu terbesarnya adalah emas. Antam menjadi salah satu brand emas paling kuat karena emas batangan dari Antam ini terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA atau London Bullion Market Association. Yang menarik di sini adalah di Indonesia hanya Antam yang punya sertifikat LBMA ini, dan sertifikat LBMA ini diakui secara internasional. Untuk lokasi distribusi dari produk emas Antam itu sendiri, Antam punya toko fisik di sekitar 21 tempat yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, Medan, Palembang, Pekanbaru, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, dan Bekasi. Ya, meskipun demikian sebetulnya produk-produk dari Antam ini secara relatif lebih mudah untuk diterima dari satu tempat ke tempat yang lain dibandingkan brand yang lain. Opsi yang kedua adalah Pegadaian atau Galeri 24 ya. Pegadaian ini merupakan salah satu BUMN lainnya yang juga memiliki unit bisnis terkait perdagangan emas batangan. Kami menilai Pegadaian ini lebih atraktif dalam menawarkan produk dan jasanya karena di sini kita tidak hanya bisa membeli emas secara tunai, tetapi kita juga bisa menggunakan layanan cicil emas. Selain itu ada juga layanan seperti gadai emas yang kita punya, deposito emas, penitipan emas, dan juga yang lainnya. Brand dari perusahaan Pegadaian di bidang jasa keuangan, pembiayaan, gadai, dan emas ini adalah Galeri 24. Yang mana Galeri 24 ini merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian. Awalnya adalah merupakan unit bisnisnya tetapi sudah spin-off menjadi entitas bisnis. Sampai di tahun 2024, Galeri 24 ini telah memiliki 82 outlet yang tersebar di Indonesia. Outlet-outlet tersebut tersebar di 11 region, yang mana region ini tentu saja berdasarkan pembagian wilayah pada Galeri 24 ya.
Dan opsi yang ketiga adalah UBS Gold. UBS Gold atau PT Untung Bersama Sejahtera ini merupakan perusahaan yang memproduksi perhiasan emas dan logam mulia. UBS berlokasi di Surabaya dan telah berdiri sejak 1981. UBS punya kerjasama kemitraan yang cukup luas di Indonesia. Kita bisa membeli produk dari UBS ini di outlet resmi UBS maupun mitra UBS yang tersebar di 45 kota di Indonesia. Kami menilai UBS ini punya wilayah distribusi yang luas ya, dan juga memiliki selisih harga jual beli atau spread ini cukup bersaing. Tetapi kami juga menilai bahwasannya untuk proses buyback emas batangan apabila dilakukan transaksi resmi dengan perusahaan UBS itu sendiri masih belum praktis bagi konsumen. Artinya apa? Artinya gini, belum ada harga resmi dari UBS yang dapat langsung diakses oleh konsumen terkait harga buyback di saat itu. Jadi kalau kita mau melakukan buyback, kita harus chat melalui admin untuk mengetahui harganya. Yang kedua, waktu transaksi hingga penyelesaian kepada setiap pihak ini bisa memakan waktu beberapa hari kerja karena nanti harus dikirim barangnya, harus diinspeksi, lalu harus ada validasi, baru bisa settlement penyelesaian transaksi itu akan seperti apa. Pada topik yang kedua kita akan membahas ragam beban dari investasi emas. Pada dasarnya akan banyak sekali varian perhitungan beban dan biaya karena terdapat beberapa model transaksi yang bisa terjadi. Contohnya model transaksi yang pertama ini pembelian dan penjualan emas secara fisik yang sudah jadi. Jadi kita beli emas yang sudah dibentuk, sudah jadi, dan kita menjualnya pada waktu tertentu ya dalam bentuk emas fisik. Model yang kedua adalah pembelian emas digital secara tunai. Jadi kita mencicil emas dalam bentuk kepingan, beli 1 gram, beli 2 gram, beli 3 gram, nanti dicetak pada volume tertentu. Contoh setelah terkumpul 100 gram baru dicetak jadi emas fisik. Kita simpan, kita jual pada waktu tertentu yang kita anggap bisa dijual. Model transaksi yang ketiga, pembelian emas secara digital secara cicil. Jadi bedanya dengan model yang kedua, kita membeli emas itu contoh kita langsung membeli 100 gram, tapi kita cicil rupiahnya. Kita cetak ketika cicilan kita sudah lengkap, sudah lunas, baru pada akhirnya kita jual ketika harganya sudah menarik menurut kita. Model transaksi yang keempat ini adalah seperti arisan emas. Ya pada dasarnya kita membayar cicilan bulanan, lalu pada komunitas tersebut ya kita bisa dapat emas itu menurut hasil kocokan dari arisan tersebut ya. Sedangkan model yang kelima adalah transaksi kontrak berjangka dari emas. Ini yang diperdagangkan adalah kontraknya, bukan emas fisiknya. Ya dari yang disebutkan saja sudah ada 5 model transaksi. Masih ada model-model yang lainnya sebetulnya. Tapi dari model transaksi yang ada, kita bisa batasi permasalahan dan diskusi kita pada topik yang kita bahas kali ini pada model yang pertama. Karena di model yang pertama ini paling umum yang kita jumpai. Nah, pada model transaksi yang paling sederhana di model pertama ini, kita membeli emas batangan yang sudah jadi dan pada waktu yang tepat kita bisa langsung menjual emas batangan yang kita punya. Karena bentuk transaksinya yang paling sederhana, paling simpel, maka komponen beban keuangan yang timbul juga secara relatif lebih sederhana dibandingkan model-model yang lebih kompleks. Yang pertama, beban yang biasanya ada itu adalah spread atau selisih harga jual beli. Yang kedua adalah beban transportasi. Yang ketiga, beban penyimpanan, terutama apabila kita menyewa tempat khusus. Dan yang keempat adalah beban pajak, terutama karena kita memperoleh keuntungan ya. Kita bahas dulu dari yang pertama mengenai spread atau selisih harga jual beli. Ini adalah salah satu jenis beban yang paling terlihat dan paling terasa oleh setiap investor emas. Mari kita hitung kisaran spread yang ada pada harga Antam, Galeri 24 dan UBS Gold. Kita akan menggunakan data pada tanggal 24 April 2025. Tetapi tentu saja data ini sifatnya indikatif ya. Kita ambil datanya dari sumbernya langsung dan datanya yang ditampilkan adalah seperti ini. Secara umum, semakin kecil kepingan emas yang kita punya, maka selisih spreadnya, persentase selisih spreadnya ini akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, kalau kita belinya semakin dalam jumlah yang banyak dan kita jualnya dalam jumlah yang banyak, ya tentu saja selisih spreadnya akan semakin kecil. Secara rata-rata kisaran spread untuk transaksi emas batangan di antara 5,5% sampai 7,49%. Yang kedua mengenai beban transportasi. Apabila kita membeli emas batangan secara berkala dan membelinya sembari kita pulang kantor atau sembari kita main ke mall dengan keluarga atau kita sedang beraktivitas di luar ya, maka kecenderungan kita tidak menghitung sebagai beban ya. Ya secara praktis tentu saja hal tersebut logis terjadi dan masih bisa dibenarkan. Tetapi apabila kita ingin benar-benar mengevaluasi imbal hasil investasi kita yang diperoleh dari investasi emas yang kita beli, maka beban transportasi ini harus kita
kita hitung. Lebih-lebih lagi, terutama apabila kalau kita membeli emas dengan kepingan yang kecil, seumpama contohnya di sini adalah 1 gram dan transaksinya secara online yang mana membutuhkan ongkos kirim di atas 20.000. Otomatis kan itu menjadi beban dan mengurangi keuntungan lebih dari 1% dari nilai jual dari emas yang kita punya. Ya pada prinsipnya semakin signifikan beban transportasi yang kita punya, ya otomatis mengurangi margin keuntungan dari investasi emas yang kita lakukan. Yang ketiga mengenai beban penyimpanan. Beban penyimpanan ini sebetulnya tidak sepenuhnya berlaku bagi kita yang berinvestasi di emas dengan jumlah yang masih dapat kita jangkau dan dijaga dalam penyimpanan kita sendiri. Walaupun ada opportunity cost di sana, tetapi beban penyimpanan ini perlu dihitung apabila kita melibatkan pihak lain seperti bank untuk menyediakan safe deposit box yang kisaran biayanya itu sangat beragam. Nah, kisarannya itu di antara 250.000 sampai lebih dari 1 juta per tahunnya per petak, tergantung dari ukuran dan juga banknya. Tentu saja beban ini harus dihitung kalau kita punya emas dalam jumlah yang cukup signifikan atau kita membutuhkan bantuan dari pihak bank. Nah, beban yang keempat adalah beban pajak. Kami secara spesifik di sini membahas beban pajak tentang pajak yang harus dibayarkan atas perolehan laba dari investasi emas. Yang mana hal ini perlu dihitung dalam pajak penghasilan. Hal ini sangat penting karena dasar pengenaan pajak atas imbal hasil investasi emas itu adalah pajak penghasilan. Dan ini bisa berdampak sangat signifikan terhadap yield bersih yang diperoleh dari investor. Nah, untuk memudahkan dalam memahami pembahasan ini, kita buat ilustrasi perhitungan dengan asumsi ada seseorang memiliki penghasilan 15 juta rupiah sebelum pajak per bulannya atau 180 juta per tahun ya. Statusnya belum menikah atau PTKP-nya adalah 54 juta rupiah dalam setahun. Tahun ini orang tersebut menjual emas dengan perolehan keuntungan 100 juta. Katakanlah membeli emas dengan modal 300 juta dan dijual di 400 juta. Maka pajak yang harus dibayarkan adalah seperti ilustrasi berikut nih. Apabila seorang tersebut tidak berinvestasi emas, maka perolehan pajak yang harus dibayar dari gaji itu adalah sekitar 12.900.000 dalam tahun itu. Tetapi karena orang tersebut memperoleh keuntungan dari investasi emas yaitu sebesar 100 juta, maka total pajak yang harus dibayar menjadi 27.900.000 rupiah. Artinya dari kasus ini, seorang tersebut membayar pajak sekitar 15 juta atas imbal hasil investasi emas atau sekitar 3,7% dari nilai jual. Dan hal ini juga berarti pajak akan menurunkan laba investasinya dari 33% menjadi 28,33%. Jadi yield profitnya turun ya teman-teman. Tentu saja hal ini bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi setiap investor. Tetapi pada pajak progresif, semakin tinggi penghasilan dan perolehan laba serta semakin tinggi nilai asetnya, maka yield yang diperoleh oleh investor ini akan semakin kecil. Nah, pada topik yang ketiga ini, untuk merangkum seluruh beban yang bisa terjadi dan memahami imbal hasil yang bisa kita peroleh ketika kita berinvestasi di emas, kita bisa membahasnya menjadi satu ilustrasi yang lebih lengkap berdasarkan kinerja harga emas secara aktual. Batasan asumsi yang kita gunakan pada dasarnya masih sama. Seseorang punya penghasilan 15 juta rupiah sebulan sebelum pajak atau dengan kata lain 180 juta setahun. Ini sebelum pajak. Statusnya belum menikah atau PTKP-nya 54 juta rupiah dalam setahun ya. Orang tersebut ini berinvestasi di emas di tahun 2014 sampai 2024 dengan modal investasi awal sekitar 300 juta dan spread yang kita gunakan adalah 5,5%. Apabila kita menggunakan harga emas dan kurs dari data aktual pada masing-masing tahun, maka tabelnya akan menjadi seperti berikut nih. Harga emas dalam USD per tross lalu kita konversi dengan kurs yang terjadi. Datanya masing-masing tahun itu adalah data penutupan di tahun itu ya. Dan dari sana kita bisa peroleh harga emas dalam Indonesian rupiah per gram, harga beli, harga jual, dan kisaran spreadnya. Kita sepakati tadi spreadnya di 5,5%. Seumpama kita hanya menghitung harga emas yang dikonversi dalam satuan Indonesian rupiah per gram, maka selama periode waktu 2014 sampai 2024 kita bisa memperoleh imbal hasil investasi sekitar 188,20% atau setara 11,17% per tahun. Itu imbal hasil atau pertumbuhan capital gain yang bisa kita peroleh. Cukup besar ya, 188,20% kurang lebih dalam 10 tahunan. Tetapi apabila kita mulai memperhitungkan variabel spread, maka selama periode waktu 2014 sampai 2024 hasil investasinya itu menjadi 172,36% atau setara dengan 10,54% per tahunnya. Dan apabila akumulasi pembelian emas dilakukan dengan volume yang lebih kecil dan menjualnya dalam sekali penjualan di volume yang lebih besar, maka secara relatif spreadnya akan lebih besar nih. Kita di sini pakai angka 5,5%. Kalau dapat spread yang lebih gede, otomatis imbal hasil juga makin rendah lagi ya.
Nah, berikutnya dari data tersebut juga, apabila kita memperhitungkan variabel pajak, jadi setelah dikenakan mengenai spread, kita gunakan variabel pajak. Dengan batasan di kasus ini, maka selama periode waktu di 2014 sampai 2024, imbal hasil investasinya menjadi sekitar 131,02% atau setara dengan 8,73% per tahunnya. Turunnya sudah cukup signifikan. Nah, tentu saja yang bisa kita pahami bersama adalah angka ini bisa kita gunakan spesifik dalam ilustrasi di kasus ini ya. Perhitungan pajaknya ini juga spesifik di kasus ini karena perbedaan pendapatan, perbedaan jumlah aset, perbedaan laba yang bisa diperoleh ini bisa mengubah dari sisi pajaknya dan pada akhirnya yieldnya juga harus dihitung ulang. Tetapi dari sini prinsip-prinsip utamanya tetap sama. Semakin besar nilai aset yang kita punya, semakin besar imbal hasil yang kita peroleh, dan semakin besar pendapatan atau gaji yang kita miliki, maka total pajak yang dikenakan akan semakin besar juga. Hal ini juga berarti yield investasi yang diperoleh akan semakin kecil per tahunnya. Nah, itu tadi diskusi kita mengenai teknis dalam berinvestasi di emas. Kita sudah memahami pilihan tokonya seperti apa, komponen beban-beban yang bisa terjadi seperti apa, dan ilustrasinya seperti apa. Ya, tentu saja dengan video ini kami sangat mengajak untuk pada setiap investor dan kepada setiap yang menonton video ini, kalau kita berinvestasi ya pastikan kita benar-benar mengetahui setiap komponen biayanya. Dan kita harus ukur bagaimana imbal hasil yang kita terima sehingga justifikasi kita atau penilaian kita terhadap kinerja imbal hasil investasi yang kita lakukan itu tepat, dan keputusan kita pada akhirnya juga bisa lebih tepat juga. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua telah menonton video ini, dan bagikan juga video ini supaya channel ini semakin bermanfaat. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah emas ini lebih menarik atau bagaimana? Coba drop di komen ya. Mungkin dari saya sekian, tonton juga video-video kita yang lainnya, dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.